Kalau prioritas sih yang pasti adalah kita tuh pokoknya target yang kita berikan untuk Danya gitu, yang kita selalu kerjasama gitu. Di sini juga aku lihat ada namanya Bu Nurma. Nah, kita sering banget komunikasi gitu ya, Bu Nurma dari sana. Nah, jadi kita sering banget untuk melihat karena target untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan anak-anak biasa. Ya. Jadi pasti yang paling utama adalah menyiapkan kemandirian anak-anak. Sebatas mana sih gitu anak-anak bisa mandiri? Sebatas mana sih? Karena itu yang paling penting kan, mereka harus bisa survive tanpa orang tuanya gitu. Keuangan tentunya akan kita siapkan semaksimal mungkin deh gitu, dengan punya asuransi segala macam. Nah, jadi yang kalau fokus utama sih sebetulnya satu pasti udah jelas pendidikan, termasuk terapi buat anak-anak. Liburan tentunya bukan jadi fokus utama, meskipun apalagi sekarang pandemi ya. Jadi nggak bisa kemana-mana juga. Makanan juga alhamdulillahnya adanya tidak ada diet khusus. Waktu itu udah pernah kita coba dan ternyata mahal banget. Diet gluten free, kasein free, segala macam itu juga pernah kita coba, tapi setelah dicoba itu jadinya nice to have aja ya Mbak. Iya benar karena sebenarnya gini, ada anak-anak yang memang sangat sensitif terhadap gluten dan kasein. Jadi Danya kita coba juga, coba deh gitu. Kalau diet gluten kasein ada efeknya atau enggak? Kemudian kita bocorin ada efeknya atau enggak. Oh ternyata kok enggak ada efeknya, enggak signifikan. Jadi ya udah enggak usah gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus berani untuk merevisi dan harus berani untuk fleksibel seperti yang aku bilang tadi. Jadi kenali dulu anak ini butuhnya apa. Jangan hanya karena itu juga jadi pelajaran banget buat aku, karena dulu dengar orang tua bilang ini udah dietin aja gluten free, di sini belinya gini, pas udah beli sendiri wah mahal juga ya ternyata. Padahal makan yang biasa aja juga ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi harus benar-benar bukan hanya mengikuti apa yang direkomendasikan, tapi kita juga harus memfilter apakah ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sama apa yang paling penting buat aku adalah, dan suami menyiapkan asuransi itu udah paling penting deh, udah pasti Mbak gitu. Dan itu asuransi apa aja tuh Mbak maksudnya? Asuransi tentunya kalau kesehatan udah pasti ya gitu, anak-anak aku dan suami pasti punya gitu. Sebagai Pak Afid sebagai kepala keluarga tentunya asuransinya juga lebih banyak karena dia dalam mencari nafkahnya. Jadi ada asuransi jiwa segala macam gitu. BPJS pun juga kita tetap punya. Jadi semua lah gitu, semua asuransi itu kita lengkapi proteksi untuk anak-anak dan juga untuk keluarga. Karena yang tadi aku lupa ceritakan di sini adalah tadi Mas Hari soalnya bagus banget tadi yang ada hitungannya tuh berapa kali gaji apa segala macam itu bagus banget. Halnya akan sangat menjadi berbeda karena aku dan Pak Afid ini adalah pengusaha. Nah beda dong, kan kita nggak punya hitungan jelas setiap bulan kita dapat berapa. Beda sama kalau di kantor. Nah jadi perencanaannya ini juga benar-benar harus cermat. Jadi ya plus minus lah ya gitu. Kita selalu bilang kalau kerja kantoran enak atau lebih enak jadi pengusaha, enggak juga. Sama-sama dua-duanya punya plus minus. Jadi soal perencanaan keuangan ini memang benar-benar harus dipikirkan dengan sangat matang dan lihat kebutuhan anak-anak gitu. Nggak ada yang jadi skala prioritas sih, sebetulnya pendidikan sih Mbak Nurul, balik lagi. Dan terapi ya. Tujuan awalnya tadi Mbak Lucy bilang ya, tujuan anak awalnya adalah anak mandiri. Iya, kan? Betul. Apapun yang risiko yang terjadi, tujuannya adalah anak mandiri, dan yang mendukung anak mandiri ini apa? Satunya pendidikan gitu kan. Kalau kesehatan udah pasti harus terproteksi gitu. Dan tadi Mbak Lucy juga bilang masalah fleksibilitas, pendidikan dilihat lagi anak ini emang perlunya pendidikan tinggi akademis, apakah dia harus sampai S3 kuliahnya, atau ternyata nggak relevan. Anak ini lebih skill set gitu kan, yang supaya dia bisa bekerja mandiri gitu. Jadi balik lagi ke tujuan ya, yang tadi kayak Mas Hari bilang tujuannya apa, dan memang itu tadi tujuannya adalah fokusnya di anak mandiri, karena dia mungkin ya nggak seperti anak neurotipikal, kebutuhan dia untuk mandiri jadi beda banget, dan yang bisa memfasilitasi kemandiriannya itu ya tadi mulai dari awal terapi, kemudian pemilihan sekolah, pemilihan mungkin perlu guru pendamping atau enggak. Mungkin aku nggak tahu apakah dulu ada pelajaran tambahan olahraga yang lain, itu aku nggak tahu deh, itu sepenting apa, mungkin tergantung anaknya juga kan. Dan tadi dia itu apakah memang butuh atau enggak, apakah ada efeknya sama perkembangan anak atau enggak. Kalau enggak ya berarti mungkin itu bukan jadi prioritas dan emang nggak perlu dilakukan gitu.
Betul, memang harus memfilter sih pokoknya Mbak Nurul. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu pokoknya yang di sini untuk membuat sebuah perencanaan keuangan bener nih harus datang ke orang yang tepat seperti Mas Hari, Mas Dev gitu ya. Jangan buru-buru gitu. Tahu banget dengan segala kekhawatiran finansial memiliki anak berkebutuhan khusus nih tentunya punya ketakutan yang sangat besar. Aku pun juga merasakan hal yang sama. Selalu punya kekhawatiran itu. Nah, tapi juga jangan pernah malu-malu apalagi ragu untuk terus mengevaluasi, untuk terus bertanya kepada pihak-pihak yang memang berkompeten gitu ya, bahwa ini dibutuhkan nggak sih buat anak aku gitu. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan dan sekedar wah pokoknya semua dikejar tapi nggak ada planningnya gitu, dan ternyata anak itu nggak butuh